Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi inilah permainan yang tidak kalah menarik teman-teman dan tidak bisa kita lewatkan, yaitu momen permainan dari Nils Grandelius menghadapi Magnus Carlsen, tentunya masih pada event Jezabel Master 2022. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Nils Grandelius memulai langkah dengan E4 dan tentu Magnus Carlsen pion ke C5, pertahanan Sisilia, lalu pion ke C3. Tentu pion ke C3 mensupport pion ke D4 ke depan dan ini dinamakan variasi alapin pada pertahanan Sisilia. Pion ke D5 dan pertukaran pion terjadi. Di sini sebenarnya menteri memukul pion juga salah satu opsi dan Magnus Carlsen membuat sebuah hal yang berbeda, kuda ke F6. Tentunya di dalam pos ini kita lihat teman-teman, apabila di sini pion mencoba mensupport pion ini yaitu dengan pion ke C4, masalahnya ke depan pion juga akan melaju. Oke, dan di sini gajah ke B5 skak terlebih dahulu, kuda B ke D7, lalu C4. Karena apa? Saat ini tidak mungkin lagi pion maju ke E6 karena dimakan saja maka struktur pion akan rusak ke depan karena kuda sudah menghalangi gajah. Sehingga di sini A6 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Gajah saat ini memukul kuda skak, menteri memukul kembali dan D4 teman-teman. Menawarkan pertukaran lalu di sini E6. Lihat teman-teman, apabila diterima juga cukup baik posisi, bahkan dimakan dengan menteri, ini pun tidak masalah. Dilanjutkan dengan gajah ke E3, tentunya ke depan juga menantang pion dan Magnus Carlsen melanjutkan pion E memukul pion D, di sini pion D memukul pion C, pion D memukul pion C, dilanjutkan dengan kuda ke A3, tentunya dengan ide teman-teman mengancam pion ini dan bisa kita bayangkan jika kuda berhasil memukul pion maka outpost kuda ke depan cukup baik. Di sini kuda ke D5 dicoba Magnus Carlsen. Tetapi ada sebuah hal yang cukup menarik yang coba miss yang dilakukan oleh Magnus Carlsen teman-teman. Kira-kira langkah apa itu? Percaya atau tidak, langkah itulah dengan B5 teman-teman dan ini juga dibahas teman-teman. Apa poinnya? Tentunya ini adalah partai rapid sehingga tidak cukup banyak waktu untuk dapat memilih opsi terbaik. Di sini poinnya adalah memperbaiki struktur pion. Dan apabila dimakan dengan N pasang, maka jelas di sini gajah ke B4 skak membuka akses gajah. Poinnya gajah menutup maka menteri ke E7 skak. Di sini raja melangkah sehingga posisi ke depan tidak cukup baik. Karena apabila kuda menutup maka inilah langkah spektakuler teman-teman, C3. Lihat apabila pion langsung menerima, kuda juga langsung hilang dan bahkan gajah menerima, ini pun tetap kuda akan hilang karena setelah pertukaran teman-teman kita lihat skak, pion menerima, ada menteri memukul kuda. Sebuah kombinasi yang luar biasa yang bisa saja terjadi. Tetapi tentunya Magnus Carlsen juga membuat sebuah opsi yang cukup baik teman-teman. Ini juga adalah langkah terbaik kedua, kuda ke D5 di mana ke depan mengancam juga gajah juga dapat ke depan bermanuver. Kita akan melihat sehingga di sini gajah ke D4 mencoba mengancam pion di masa depan. Tetapi dari komputer ini adalah sebuah kesalahan, tetapi kita akan melihat ke depan apa ide yang coba dipikirkan atau dirancang oleh Nils Grandelius. Sebelumnya bahwa kuda memukul pion saat ini adalah salah satu opsi, maka tentu kuda akan memukul gajah, pertukaran terjadi, gajah memukul pion dan inilah yang tidak diinginkan oleh Nils Grandelius di mana sepasang gajah ini cukup kuat ke depan dari Magnus Carlsen. Sehingga ia mencoba teman-teman yaitu dengan gajah ke D4, maka dilanjutkan kuda ke F4 saat ini. Inilah tujuannya, selain mengancam pion juga kita lihat disupport ke depan dan kuda ini cukup baik di posisi D3. Raja ke F1 tentunya melindungi pion juga menghindari tempo skak, maka menteri ke D5 saat ini langsung juga mengancam pion ke depan ancaman skak. Sehingga langsung kuda ke F3 tentunya menghalangi, maka gajah ke F5 teman-teman. Lagi-lagi manuver ini kita lihat melakukan juga skak ke depan. Menteri ke 4 skak mencoba mengcounter attack. Di sini gajah menutup. Apa yang harus dilakukan? Apakah bisa memukul pion ini? Di sini menteri ke B4 mengancam pion. Cukup fatal teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda apabila kita di dalam posisi ini mencoba memukul pion ini. Ini adalah langkah blunder. Mengapa demikian? Tentu di dalam posisi tidak langsung menteri memukul menteri karena ada kuda, tetapi langkah spektakuler gajah ke B5 langsung juga mengepin menteri terhadap raja. Dan apabila kuda memukul gajah, maka tidak lagi perlindungan dari menteri, sehingga menteri memukul menteri skak dan kuda juga langkah selanjutnya akan hilang.
Untuk itulah teman-teman, di dalam pos ini dipilih Niels Grandelius menteri ke B4 dan Magnus Carlsen melindungi pion ini yaitu dengan B6 teman-teman. Dan ini blunder dan membuat kembali sebanding. Tetapi ini akan menjadi tantangan buat kita, tantangan juga mungkin bagi Anda yang dapat berpikir lama di dalam video ini. Coba teman-teman, saya akan coba balikkan papanya, oke, sehingga lebih mudah. Coba kira-kira di dalam posisi ini teman-teman, apa opsi terbaik dari Magnus Carlsen untuk tetap unggul di dalam posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menjawab langkah yang cukup mematikan gajah ke H3. Luar biasa teman-teman. Di mana poinnya? Apabila di sini tetap melakukan skak, di sini tidak gajah kembali tetapi raja ke 8. Tetap dilakukan skak raja ke C8 dan tidak ada lagi langkah skak teman-teman. Dan ini cukup aman posisi dari Raja Magnus Carlsen. Dan apabila dilanjutkan pion dengan ide memukul gajah, kita lihat tekanan ini, menteri memukul kuda, di mana ke depan juga mengancam benteng, dan ini ancaman skakmat dengan kuda yang cukup solid. Dan apabila benteng menyelamatkan diri, ini juga akan skakmat menteri ke E2 teman-teman. Luar biasa, bagaimana juga hal ini, kita balik lagi papanya. Di dalam posisi seperti ini selanjutnya teman-teman, di mana langkah terbaik itu ialah dengan gajah ke H3. Luar biasa, apabila juga Anda mungkin ada yang bisa menjawabnya. Jelas ini sangat sulit ditemukan, apalagi juga dalam waktu singkat. Sehingga di dalam posisi ini setelah analisis kita lihat raja cukup aman, sehingga tidak lagi banyak opsi yang bisa dilakukan oleh putih di dalam posisi ini karena semuanya terancam. Terpaksa tentunya cukup logis diterima, maka ini memaksa kepada skakmat. Namun rupanya teman-teman, percaya atau tidak, di dalam posisi ini tentunya juga Magnus Carlsen manusia ya, B6 dimainkan. Tetapi ini sebuah kesalahan, tetapi tentunya bahwa Magnus Carlsen masih merasa penting pion ini, dan ia juga merasa ketika pion ini masih di posisi sebelumnya menteri memukul pion mengancam benteng ke depan, juga tetap mengikat posisi menteri, sedangkan Magnus Carlsen menginginkan menterinya akan dapat berpindah ke depan. Sehingga dilanjutkan benteng ke E1 skak saat ini, kuda menutup, maka menteri memukul pion teman-teman. Dilanjutkan F6, tentunya selain juga membuka ruang bagi raja, juga mengontrol petak pusat. Kuda ke C2 dilanjutkan mencoba mereposisi kuda, mengancam juga pion ke depan, sehingga merasa ke depan pion hilang dengan sia-sia. Magnus Carlsen mencoba C3 dengan harapan tentunya menukarkan, maka dengan konsekuensi struktur pion ke depan menjadi rusak. Raja ke F7 saat ini mengamankan diri dan kuda ke E3 sesuai rencana. Menteri ke C6 saat ini menawarkan menteri dan H3. Tentunya di sini apabila diterima cukup senang dari Niels Grandelius dengan pion bebasnya ke depan. Sehingga Magnus Carlsen mencoba sebuah kombinasi mengambil keuntungan kuda memukul pion teman-teman. Sehingga tentunya ke depan menteri dapat juga memukul menteri, sehingga menteri memukul menteri, gajah menerima, dan di sini kita lihat bahwa kuda dilindungi gajah. Raja ke E2 saat ini. Kenapa tidak dicoba ke petak H2 di mana pertimbangan dari putih ada gajah ke depan teman-teman. Untuk itulah ia memutuskan dengan raja ke E2. Tetapi di sini kuda ke E6 dimainkan, mengancam gajah juga melakukan skak ke depan. Dan disinilah Niels Grandelius terpancing lagi-lagi kepada jebakan Magnus Carlsen dengan G3. Tentunya cukup logis teman-teman, mengontrol petak penting F4 sehingga kuda ke depan tidak bisa melakukan skak, tetapi mempunyai kelemahan. Kita lihat teman-teman, dengan majunya pion ini, maka kuda dipin terhadap benteng. Di dalam posisi ini memang cukup sulit. Langkah terbaik ialah dengan benteng ke D1 teman-teman, melepaskan. Apa poinnya? Kuda ke F4 skak, raja ke F1. Dan ini cukup aman ke depan, dan juga benteng akan juga terhindar dari ancaman gajah di masa depan. Bedanya di dalam posisi ini, apabila dicoba dengan raja ke D2 misalkan, ini berbeda karena gajah akan simpan memukul kuda, pion menerima, ada kuda langsung memukul gajah. Dimana dengan pion menerima, maka gajah ke B4 skak. Inilah yang saya katakan sebelumnya, bahwa langkah benteng ke D1 adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan. Tetapi untuk melihat ini adalah sebuah yang cukup sulit teman-teman. Sehingga di dalam posisi ini tentunya dipilih juga langkah yang kurang baik, G3. Dimana di sini cukup normal tentunya mensupport supaya kuda ke depan tidak bisa mengancam raja, tetapi lagi-lagi punya konsekuensi. Kuda saat ini memukul gajah skak, pion menerima, maka gajah ke B5 lakukan skak, raja ke D1, gajah ke B4 mengancam benteng. Kuda ke D2 menutup, benteng langsung ke C8 menguasai file terbuka. Kita lihat teman-teman, kuda ke D5 masih dicoba mengancam gajah sehingga membawa benteng aktif. Tetapi terlebih dahulu di sini gajah melakukan skak sehingga raja berpindah ke E2, maka benteng ke E8 skak.
kuda menutup. Dan lagi-lagi teman-teman, Anda pause video ini, apa opsi dari Magnus Carlsen yang membuat Nils Grandelius atau putih menyerah di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menjawab dengan benteng ke C2 simple. Dan di sini putih menyerah dengan poin apa? Apabila di dalam posisi ini dicoba benteng ke D1, cukup logis tentunya melindungi kuda, maka di sini simple sebenarnya benteng memukul pion juga cukup baik. Kita lihat apabila benteng berpindah, kuda akan hilang. Dan juga opsi lainnya yang cukup menarik ialah dengan gajah ke B5 skak. Dengan poin apabila raja mencoba berpindah ke E1, maka tetap pion dimakan saja dan ke depan juga mengancam benteng, dan kita lihat dua kuda sedang dipin. Dan apabila di dalam posisi ini raja berpindah ke F3, maka di sini poinnya adalah gajah akan juga memukul kuda. Memang ada kuda memukul benteng, di sini gajah ke C6 skak. Raja ke G4 sebelum memukul benteng, di sini ada langkah lebih mematikan H5 skak. Dan apabila diterima membawa gajah ke F3 skak, maka pion menutup ada benteng ke H8 dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman, kita lihat bagaimana juga skakmat ini. Demikianlah permainan hari ini, dan kita lihat teman-teman bahwa poin di dalam permainan ini bagaimana Magnus Carlsen juga bisa miss beberapa langkah yang cukup mematikan di awal permainan, tetapi ia dapat memanage sehingga dapat memenangkan permainan. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Dan apabila ada lagi request ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.